Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun kita belum melakukan dengan tatap muka. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk saat ini dan kemudian hari. Materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk pertemuan yang sekarang masih membahas materi yang sama, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini adalah subbab yang terakhir yang akan kita bahas di materi bab pertama. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Di minggu yang lalu, saya telah memberikan tugas kepada kalian untuk menyebutkan tugas dan fungsi dari Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia. Di antaranya adalah menyebutkan tugas dan fungsi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lain sebagainya. Setelah kalian bisa menyebutkan dan memahami tugas maupun fungsi dari Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia, sekarang kita mempelajari tentang upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Sampai di sini dulu. Maksud dari harmonisasi itu apa? Harmonisasi itu berarti adanya keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Seseorang hanya bisa mendapatkan haknya jika dia telah menyelesaikan kewajibannya. Menurut Nikel adalah seseorang yang ahli di bidang hak asasi manusia. Tanggung jawab individu terhadap upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia disebabkan oleh adanya 3 alasan, yaitu yang pertama, bahwa sebagian besar masalah HAM tidak hanya melibatkan aspek pemerintah, tetapi juga kalangan swasta ataupun kalangan di luar negara. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah rakyat. Berarti, bisa jadi pelanggaran HAM atau masalah HAM itu bukan disebabkan oleh pemerintah saja, tetapi rakyat juga. Maka, yang bisa menegakkan hak asasi manusia bukan hanya pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab dari rakyat juga. Yang kedua, HAM sejati bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif agar umat manusia diperlakukan sesuai dengan human dignity-nya. Maksudnya adalah, dengan HAM kita bisa memanusiakan manusia. Yang ketiga, setiap individu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip demokrasi yang setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengawasi tindakan pemerintah. Berarti di sini adanya pelaksanaan asas checks and balance. Maksudnya adalah saling mengawasi dan saling menyeimbangkan. Peran serta yang dapat dilakukan masyarakat dalam upaya membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia diantaranya adalah yang pertama, saling memberi kesempatan beribadah kepada orang lain. Ini berlaku untuk sesama umat beragama atau antar umat beragama. Maksudnya,
Bagi yang sama kepercayaannya ataupun yang berbeda kepercayaan, kita harus memberikan kesempatan mereka untuk beribadah, dan kita harus menghormati agamanya. Yang kedua, tidak main hakim sendiri. Karena Indonesia adalah negara hukum, semua permasalahan bisa diselesaikan secara damai atau dengan jalur hukum. Yang ketiga, menghormati pendapat dalam rapat atau musyawarah. Poin yang ketiga ini berarti penerapan Pancasila sila ke-4, yaitu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Poin yang keempat, menghargai kebebasan memeluk agama. Semua orang di Indonesia berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Tapi wajib memiliki agama. Tidak boleh satu orang pun di Indonesia yang ateisme atau tidak percaya dengan adanya Tuhan. Yang kelima, melaporkan tindakan pelanggaran hak asasi manusia kepada pihak yang berwajib dan pihak yang berwenang, sehingga tidak terjadi main hakim sendiri. Yang keenam, tidak menutupi kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM harus diselidiki dan harus diselesaikan. Jika kita mengetahui informasi tentang kasus pelanggaran HAM, maka kita tidak boleh menutupi atau menghalangi penyelidikan kasus tersebut. Yang ketujuh, aktif dalam kegiatan sosial. Hal ini berarti kita harus bersosialisasi dengan masyarakat. Selanjutnya adalah peran serta pemerintah dalam upaya membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan adil. Saat pemerintah melalui aparat yang berwajib mendapatkan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, maka pemerintah harus memfasilitasi dengan cara memberikan pelayanan hukum yang mudah, tidak bertele-tele, cepat, dan adil. Karena sebenarnya semua orang di hadapan hukum adalah sama. Tidak memandang dia jabatannya apa, dia punya apa, dia siapa, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Yang kedua, memberi keleluasaan bergerak pada lembaga bantuan hukum dan lembaga lainnya untuk menginvestigasi atau mengusut kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, menetapkan peraturan perundang-undangan atau instrumen perlindungan hak asasi manusia disertai dengan sanksi yang tegas. Yang keempat, menindak tegas pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan adil. Nah, ini yang masih menjadi tugas dari pemerintah. Karena masih banyak masyarakat yang menyorot bahwa pelayanan hukum kepada masyarakat masih dipandang kurang adil. Seharusnya adil. Karena kembali lagi saya sampaikan, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Yang kelima, aparat hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Yang keenam, membuat prosedur yang mudah dan cepat bagi pembentukan organisasi yang bergerak di bidang penegakan HAM. Yang ketujuh, memberi fasilitas lengkap bagi
lembaga swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi ini juga diberikan keleluasaan seperti poin yang B. Yang terakhir, pemerintah secara aktif memberi penyuluhan dan seminar tentang kesadaran hukum kepada masyarakat umum. Karena tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan tentang hukum, maka pemerintah yang harus aktif untuk memberikan penyuluhan dan seminar, sehingga semua masyarakat mengetahui tentang hukum. Tugas lagi ya. Tugasnya adalah menyebutkan sikap-sikap yang menunjukkan penghargaan terhadap upaya penegakan hak asasi manusia di lingkungan, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Silahkan kalian menyebutkan masing-masing 2 saja. Ditulis di buku tulis ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi untuk bab 1 sudah selesai. Kemudian, minggu depan akan saya sampaikan rekap nilai yang sudah memenuhi untuk penilaian bab 1, maka tidak perlu melakukan PH, sedangkan yang belum memenuhi nilai untuk bab 1, maka harus melaksanakan PH. Jadi, minggu depan tidak semua siswa melaksanakan PH. Paham ya? Nanti akan saya olah terlebih dahulu nilai kalian di bab 1. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.